Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Caturina Pramesti dari Departemen Biologi Oral Fakultas Kedokteran Gigi. Pada kesempatan ini akan menjelaskan sedikit tentang struktur bakteri. Bakteri itu di dalam pohon organisme dikategorikan menjadi domain eubakteri. Jadi organisme itu terbagi menjadi tiga domain: eubacteria, eukaryota, archaea. Jadi bakteri termasuk di dalam eubacteria. Berdasarkan ukurannya, bakteri itu ada di antara ukuran mitokondria dan sel darah merah. Jadi sekitar 1 mikron sampai 4 mikron. Kemudian berdasarkan bentuknya, bakteri ada bermacam-macam. Ada bakteri yang berbentuk bulat-bulat atau kokus, kemudian ada yang berbentuk batang atau basil, kemudian ada yang bergelombang basil panjang atau di ini kan sebagai spirochaeta. Kemudian yang H itu eh, adalah bentuk yang dikatakan sebagai vibrio. Tapi ada juga yang mirip dengan vibrio, tapi dua-duanya ujungnya itu besar ya. Kalau ini kan mengecil satu ujungnya yang H itu gambar H. Yang dua-duanya besar itu biasanya ditulis sebagai bean like atau seperti kacang ya. Misalkan Neisseria gonorrhoeae. Satu sel bakteri dengan sel yang lain biasanya hidupnya itu kalau di habitatnya akan membentuk suatu kelompok. Nah, dia membentuk khusus kelompok formasi khusus. Ada yang bulat-bulat itu membentuk rantai atau strepto disebutnya. Kemudian ada membentuk cluster atau stapil ya. Kemudian ada juga yang satu-satu tapi tersebar, tapi membentuk kelompok itu biasanya disebut sebagai tersebar atau disperse ya. Nah, eh, selain bentuk ini, bakteri ini di dalam mempunyai bentuk-bentuk khusus yang lain juga ya. Jadi komponen umum dari bakteri itu yang setiap bakteri punya, yang pertama adalah dinding sel yang paling luar ya. Jadi selubung paling luarnya disebut dinding sel. Kemudian selubung yang dalam disebut membran plasma dan di dalamnya membran plasma itu mengandung sitoplasma atau melindungi sitoplasma. Kemudian ada juga materi genetik karena bakteri ini termasuk organisme hidup, maka dia eh, atau di golongan sebagai organisme, dia membawa materi genetik atau DNA ya. Kemudian ada juga organel. Sini ini kan ada ribosom. Kemudian ada tambahan lain di luar dari dinding sel nih, ada pili, ada flagel ya. Kita lihat lebih dalam komponen umum dari bakteri. Yang pertama dinding sel. Nah, untuk sel bakteri ini termasuk prokariot tadi digolongkan sebagai prokariot itu biasanya disusun dinding selnya itu eh, oleh peptidoglika, molekul peptidoglika ya. Kalau di sel eukariot biasanya yang mempunyai dinding sel itu sel tumbuhan. Biasanya dinding selnya sederhana. Kemudian plasma membrannya sel bakteri itu tidak mengandung karbohidrat dan tidak ada molekul sterol. Kemudian ada glycocalyx, biasanya yang membentuk kapsul ya, pada beberapa bakteri atau lapisan lendir. Kemudian ada flagel tadi, itu disusun oleh eh, protein biasanya. Kemudian sitoplasma, nah ini khusus di bakteri biasanya tidak ada aliran sitoplasma ya.
Tapi kalau di sel eukariot itu ada aliran sitoplasma dan ada sitoskeleton atau rangka sel. Kemudian tadi eh, tidak ada organel yang terikat membran atau yang mempunyai membran. Tapi kalau di eukariot banyak ya. Jadi organelnya hanya ribosom, tapi ribosom itu tidak terikat membran atau tidak bermembran ya. Ah, ribosomnya ukurannya lebih kecil, 17S atau spin ya, unit spin. Kalau di eukariot 80S. Ya, ini bisa menjadikan kita bisa membedakan antara sel bakteria dengan sel eukariot berdasarkan besar ribosomnya. Kemudian intinya tadi atau materi genetik DNA-nya, bakteri itu tidak bermembran, tidak dilindungi membran. Tapi kalau eukariot dilindungi membran, sehingga ada bentukan yang disebut inti, ya. Kemudian kromosomnya tadi eh, karena sederhana bakteri kromosomnya itu eh, tunggal, singular dan tunggal, ya. Tidak banyak. Kalau manusia kan ada 23 pasang, satu pasang kromosom autosom dan satu sek dan 22 pasang kromosom autosom. Nah, kalau bakteri hanya satu saja dan tidak ada histon untuk merekatkan atau menggulung dari benang-benang kromatinnya. Itu komponen umum dari sel bakteri. Ada komponen khusus dari bakteri, berarti tidak semua bakteri mempunyai komponen ini. Komponen khusus ini misalkan kapsul, ya. Jadi tidak semua bakteri memiliki kapsul. Kapsul ini adalah suatu selubung dari molekul karbohidrat atau gula yang membentuk seperti lem, jadi melekat ya, sehingga dia juga berfungsi untuk melekatkan satu sel dengan sel yang lain. Nah, lapisan gula ini ada yang melekat erat ke dinding sel, nah itu yang disebut kapsul. Tapi kalau dia tidak melekat erat dan mudah dilarutkan oleh air, itu disebut sebagai lapisan lendir, ya. Dan ini dua bentuk ini hmm, berbeda fungsinya. Kalau lapisan lendir itu biasanya hanya berfungsi melekatkan sel itu ke habitatnya, tapi kalau kapsul dia selain melekatkan ke habitat, kemudian melekatkan satu sel ke sel yang lain, dia juga bisa memproteksi atau melindungi sel bakteri itu ya dari sistem imun inang atau juga melindungi dari bakteri lain yang eh, akan menyerangnya ya sehingga dia bisa survive atau mempertahankan diri di habitatnya. Nah, komponen spesifik lainnya adalah flagel. Flagel ini juga eh, suatu bentuk yang disusun oleh protein, molekul protein. Nah, berdasarkan kepemilikan dari flagel, bakteri itu bisa diidentifikasi juga atau dibedakan dengan bakteri lain. Jadi ada bakteri yang tidak mempunyai flagel, itu disebut atrich. Kemudian kalau hanya satu mempunyai flagelnya satu saja disebut monotrich. Kalau dua di dua ujung dia disebut amfitrich. Kalau satu ujung tapi banyak jumlah flagelnya itu disebut cephalotrich. Dan kalau di dua ujung banyak jumlahnya disebut lopotrich. Tapi kalau flagel itu mengelilingi seluruh permukaan, hampir seluruh permukaan dari bakteri disebut peritrich. Contoh dari peritrich ini adalah bakteri Escherichia coli, ya. Nah, flagel ini berfungsi biasanya untuk menjauhkan sel bakteri dari bahaya. Bisa juga dia mendekatkan ke cahaya, mendekati cahaya atau mendekati kimia, bahan-bahan kimia, terutama makanan. Ya. Jadi bakterinya ada yang bergerak. Jadi bakteri ada yang eh, kalau tidak mempunyai flagel ya tidak bergerak, tapi kalau yang mempunyai flagel dia bisa bergerak, maka dia akan mendekati tadi sumber makanan.
Kemudian ada juga bentuk komponen spesifik lainnya yang khusus ke dari beberapa bakteria itu bisa ada Fimbriae, ada pili. Jadi tidak semua bakteri mempunyai Fimbriae dan pili ya. Kalau Fimbriae itu berfungsi sama tadi hanya dengan kapsul eh, hanya untuk melekatkan ke sel yang lain atau melekatkan ke habitatnya dia tuh berada. Nah, kalau pilih ini dia mempunyai fungsi khusus biasanya untuk mentransfer DNA dari satu sel ke sel bakteri yang lain dalam proses mapping atau perkawinan dari dua sel bakteri ya. Keduanya tadi Fimbriae dengan pili itu terbentuk dari protein. Tapi kalau pili itu proteinnya pendek-pendek dari flagel, tapi dia lebih panjang dari Fimbriae. Nah, komponen lain dari sel bakteri yang tidak semua bakteri punya adalah badan inklusi. Jadi badan inklusi ini merupakan eh, senyawa yang dihasilkan bakteri. Jadi bisa dia disekresikan keluar sel, bisa juga disimpan di dalam sel. Kalau disimpan di dalam sel, maka itu disebut sebagai badan inklusi. Isinya bisa berupa yang disimpan tadi bisa berupa lipid, bisa berupa nitrogen, fosfat, atau karbohidrat, atau sulfur, misalkan di bakteri-bakteri penghasil sulfur. Ya. Dan juga ini adanya badan inklusi juga bisa menjadikan marker untuk mengidentifikasi bakteri, ya, sehingga bisa diklasifikasikan bakterinya. Nah, ada juga beberapa bakteri yang menghasilkan badan inklusi itu bersifat metakromatik, sehingga kalau kita warnai dan dilihat di bawah mikroskop itu memandarkan warna tertentu metakromatik, ya, dan disebut eh, granulnya granul metakromatik. Ada beberapa bakteri juga badan inklusinya ini mengandung karbon dioksida atau menyimpan karbon dioksida. Contohnya bakteri-bakteri yang hidup di air tapi dia harus hidup di permukaan air. Jadi dia perlu mengambang. Nah, itu membentuk badan inklusi yang diisi dengan CO2. Ya. Atau bisa juga diisi nutrisi yang akan diperlukan untuk fotosintesis kalau dia bakterinya bersifat bakteri fotosintesis. Nah, selain komponen-komponen yang tadi melekat pada bakteri, bakteri juga mempunyai karakteristik khusus kalau dilihat koloninya. Koloni itu adalah kumpulan dari sel-sel. Jadi sel-sel yang berkumpul dari organ spesies bakteri yang sama. Jadi membentuk suatu kumpulan. Nah, itu dinamakan koloni. Biasanya kita bisa melihat koloni bakteri dengan jelas kalau bakterinya itu ditanam di medium agar padat, sehingga kita bisa melihat koloninya. Ya. Nah, koloni dari bakteri ini spesifik untuk bakteri tertentu. Jadi kalau bakteri ini bentuk koloninya seperti ini. Jadi ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya seperti filamen, ya. Ini bermacam-macam seperti ini. Nah, kita lihat lebih jelasnya lagi di bagan. Jadi kalau ada yang bentuknya bulat-bulat kecil, itu disebut punctiform. Ada yang bulatnya agak besar, jadi disebut round saja. Kalau dia seperti jamur, bercabang-cabang, itu ada filamennya, jadi filamentos. Tapi kalau dia bulat, terus ada bulat-bulat lekukannya, disebut juga irregular. Nah, kalau lebih jelasnya lagi, dari koloni tadi dilihat marginnya, pinggiran marginnya atau edge dari marginnya, itu kita lihat kalau dia rata saja, bulat rata, sebut itu smooth atau entire ya. Tapi kalau ada lekukannya curly, lekukannya bergelombang besar, disebut wavy.
Tapi kalau gelombangnya lebih besar, tidak teratur, ada yang lebih panjang, ada pendek, itu disebut lobatus. Jadi kalau tadi ada filamen-filamen di. Nah, karakteristik koloni ini kita juga bisa lihat dari permukaan atasnya. Ada yang rata saja, itu disebut smooth. Ada yang seperti kita melihat ada bulatan-bulatan yang teratur, itu disebut konsentrik. Tapi kalau ada yang seperti kulit, ya, nah, gitu disebut wrinkle. Nah, tapi ada juga yang membentuk eh, konsentrik tapi tidak teratur, ya, disebut kontur. Ya. Nah, ini bisa membedakan ya dari permukaan karakteristik dari permukaan atas atau tadi dari pinggirannya atau dari bentuk koloninya sendiri bisa membedakan satu bakteri dengan bakteri lain. Nah, ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi struktur bakteri ini. Ini referensinya bisa saudara lihat atau cari. Bisa juga dari referensi-referensi lain bisa saudara browsing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.